Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Para santri sekalian, yang bahwa malamnya adalah malam nisfu Sya'ban. Putra arti nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang 20 malam ataupun 20 urut, berarti malamnya adalah malam yang ke-15. Dengan kata Sya'ban 15 malam, artinya yang bahwa 15 malam itu kita akan bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui yang bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabiullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Untuk terus lagi kita pada bulan Ramadan, maka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita tak bersiap untuk laksanakan ibadah puasa si bulan pulau. Bahkan ada yang mengatakan yang bahwa bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban ataupun 15 daripada bulan Sya'ban adalah di mana pergantian buku. Karena yang pegah bak Sya'ban, yang pegah malam Lailatul Qadar. Tetapi yang intinya bahwa setiap amalan-amalan yang kita lakukan, maka malaikat siang dan malaikat malam, malaikat urau dan malaikat malam yang mencatat semua amalan-amalan kita ini. Malaikat urau mencatat amalan-amalan kita yang kita kubur surau. Kemudian malaikat malam mencatat amalan kita yang kita kubur si malam. Yang mengandung amalan kita adalah dalam pembukuan. Hana musaboh amalan pun yang tidak tertulis, hana musaboh amalan pun yang luput daripada catatan hana. Andai kata amalan tersebut amalan baik, maka berbahagialah orang tersebut pada hari itu. Andai kata amalan tersebut amalan buruk, maka rugo yang sangat tak rugo. Karena pada dasarnya gede manusia itu adalah urung-urung yang senantiasa lalai. Gede manusia itu adalah urung-urung yang senantiasa berbuat dosa. Gede manusia itu adalah urung-urung yang senantiasa gede tak putra hawa nafsu itu. Kadang-kadang lupa batasan-batasan syariat. Baiklah lebu dengan apa? Baiklah lebu dengan apa? Maka nafsu tersebut mengajak dia untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal demikian, gedanyonyo dalam hal melakukan dosa ada dua dosa yang kita lakukan. Dosa raya dan dosa ubud. Dosa ubud semisal dia ada cemarut, mepet-pet hirau. Kadang-kadang dia katanya digili cerau depan dengan kau. Ucapan yang kita ucapkan tidak sesuai dengan tuntutan syariat dan adab. Buat yang gede kubur pun sama. Maka ketika itu kita berdosa. Maka malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan kepada.
dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, zikir yang kita zikirkan, tasbih yang kita baca tasbih, istighfar yang kita baca istighfar, maka bak malamnya malam nisfu Sya'bannya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, astaghfirullahaladzim, beristighfar sambil menghayal dosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lupa ampun dosa orang-orang tersebut. Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jauh. Kecuali ada 4 dosa yang tidak Allah ampuni ketika seseorang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah dosa syirik, putra syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dibancara atas sekutu Allah. Adakala secara langsung dengan qaulan perkataan atau dengan fi'lan perbuatan yang dia buat, atau fi qalbi lam ade dia ta'ikir bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sadwa leper, bukan esa. Ta'ikir lam ade dia Allah lebih daripada satu. Maka ketika itu seseorang telah syirik kepada Allah. Dipegang Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, la yaghfiru ayyusyraka bi. Allah hana ampun dasar-dasar urung-urung yang menyekutukan Allah. Allah hana ampun dosa-dosa urung yang mensyarikat Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ampun dosa urung-urung yang Allah kehendaki. Terlanjur terpegah apa lagi timbak mayang-mayang. Ternyata kita telah keluar daripada Islam. Terlanjur bak tak buat sabar-sabar buat ngahi kedayonyo buru. Ngahi bahawa kedayonyo reman. Ngahi bahawa kedayonyo adalah siduk agama. Maka ketika itu kadang-kadang kita yang keluar daripada Islam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah hana ampun dasar urang syirik. Orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hana yakin kepada Allah, dipersekutu Allah. Sabi-sabi ipegah pati, sabi-sabi ipegah bangun, sabi-sabi ipegah pak drong-drong. Menyahana ada kerja, hana berpok rezeki. Menyahana ada usaha, hana berpok rezeki. Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bahwa sesuatu makhluk, suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberi bekas. Oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang di dalam Al-Qur'an, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hana sesuatu pun yang memberi bekas di dunianya. Kasab manusia, usaha manusia pada hakikatnya tidak memberi bekas. But yang gede kubut pada hakikatnya tidak memberi bekas. Hanya Allah yang dapat memberi bekas. Yang itu beda prinsip, yang itu beda etikad,
Nyehino beda pemahaman urung-urung yang mumpung dengan urung-urung yang hana mumpung. Urung-urung yang hana mumpung digaris haju bahwa ketika seseorang tidak berusaha maka dia tidak akan mendapat rezeki. Ikut lomba ngon bupane kayak beoi digadal. Menyang model-model raya berutuh hana cara. Menyaduknan kaduk paku-paku hana cara. Pajan kayak yang dia katakan bukan min haitsu ada. Gugunnya adalah pada hakikatnya. Dia meyakini bahwa hakikat kerjalah yang dapat memberi rezeki. Dengan gara-gara bekerja maka berbuat rezeki. Dengan gara-gara menjaga kesehatan maka sehat. Dengan gara-gara belajar maka careng. Dengan gara-gara gebuh pupuk langlang maka tadi akan berasumsi secara hakikat bahwa manusia memiliki pekerjaan. Manusia ijadul fi'li. Input li manusia maka ketika itu dia telah murtad. Anak kata murtad. Gara-gara pun murtad, gara-gara kerja ulang. Gara-gara pun murtad, gara-gara ada baju hubu. Gara-gara pun murtad, gara-gara kerja pakon. Karena ilmu agama gede yohana. Maka berkeyakinan secara zati, berkeyakinan secara hakikatnya bahwa bulah tukang witro. Berkeyakinan yang bahwa pupuk yang dia pupuk lam-lamnya pupuknya lah tukang pegot padi. Berkeyakinan yang bahwa dia belajar yang dia belajarnya yang menghasilkan dia cara. Padahal kadang kepegah di dalam kitab-kitab tauhid si berangkaso yang diikut yang bahwa suatu benda dapat memberi kekuatan bizatihi. Tidak orang berpajubu berkeyakinan bahwa punya tukang putrau. Tidak orang kerja ulang kupui ia lam-lam sehingga kupui ia lam-lamnya meyakini bahwa God tadi. Tidak orang kerja ulang dengan kerja ulang pupuk berpapah kejaga usaha sehingga dengan usahanya God hasil panen melimpah. Bizatihi dengan iktikadnya bahwa hakikat bud tersebutlah yang dapat memberi hasil. Bahwa kafirun urung nyanjung kafir, urung nyan keluar daripada iman. Hana mujih dia pegang Allah Ta'ala dua. Hana mujih dia pegang Allah Ta'ala lebih daripada satu. Ketika seseorang beriktikad bahwa sesuatu makhluk dapat memberi berkat lidah ini karena zatnya, dirinya, maka ketika itu orang tersebut telah keluar daripada Islam. Ada puan yang hana ada puan yang hana ada jauh. Karena dalam kudrah tersebut ada 4 macam. Yang pertama keyakinan gedanya yang bahwa sesuatu benda dapat memberi bekas secara hakikatnya. Dengan zat benda tersebut maka orang tersebut kafir. Yang kedua meyakini yang bahwa Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada sesuatu. Kontrol hai kalau pajubu so tunggang betul Allah taala beri kekuatan babu sehingga punya dipedolong. So tunggang pegat tadi yang pegat padi Allah Ta'ala beri kekuatan kepada pupuk sehingga pupuknya dipegat padi. Seorang bicara yang bicara Allah Ta'ala beri kekuatan dan Allah Ta'ala bak mulang lung sehingga gara-gara mulang lung cara. Posisi yang demikian adalah posisi pasir. Posisi demikian adalah posisinya orang-orang Mu'tazilah. Pada dasarnya, pada hakikatnya meyakini bahwa kekuatan itu pada Allah. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada makhluk. Oh, karena kekuatan kepada makhluk,
makhluk tersebutlah yang memuasi kedanya hanale urusan Allah Subhanahu wa taala. Nyan urang nyan tingkat pate. Duknan mentang pate itu. Duknan mentang saban lagi intikat Mu'tazilah. Pulang yang dayakini ini kedanya bahawa terawatlah tukang dibuat. Mupep-pep lom sidro rina mupep-pep kepada lako. Ikun kepada lako. Mas kerja lah mas, kerja gak makan mas, kerja ila ko kan gara-gara tiga akidah, gara-gara berfi'iyat seor lila ko behol ya kerja dengan putra lo membuat hol ya kerja. Mas nggak kerja nggak makan, itu anak-anak kita lapar mas. Anak kedua rumah raya pun saya mata lagi untuk timpun aduh ikut nila golong kerja dengan. Kemudian si istrinya meyakini yang bahwa kerja tersebut yang memberi bekas. Hakikat daripada kerjalah yang memberi rezeki kepada dirinya. Kafir. Keluar daripada iman. Menyoni dikut lagi nya. Menyoni dikut bahwa Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada lakau sehingga lakau ya kerja bangkai kerja buang rezeki. Pada hakikatnya Allah yang beri kekuatan kepada kerja-kerja yang dapat menghasilkan rezeki pada posisi urung pasir. Yang kelima, sesuatu makhluk, suatu benda dapat memberi bekas secara lazim. Artinya apa? Allah untuk menghendaki sesuatu kepada diri seseorang butuh sebab. Na sebab, na musabab. Pakon mati ji, berbuhan mati deman, boh grim bak-bak baju. Pakon mati ji, berbuhan mati deman, anai baju sapu api. Bangga anai baju sapu aku mati dah Allah. Butuh sebab. Bahkan terau kai bajumu, nyahane bajumu, hang putrau ya Allah Taala, ya bajumu boleh putrau. Yang putrau so Allah, nyahane bajumu, hang putrau, nyahane bajumu, hang putrau, ya bajumu, putrau. Butuh sebab. Nyan posisi urang bangai. Posisi urang jahil. Allah Ta'ala baru berbicara kepada kedanya benar sesuatu tak culuk dalam rukun tu. Allah Ta'ala baru berbicara orang rezeki benar dayak mak parang dama catuk dayak kerja kedi tak balak kedi. Kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh sebab kepada sesuatu. Nyan posisi urang jahil. Kalau jadi orang mukmin yang sempurna, kalau kipancip orang mukmin yang sempurna, orang mukmin yang sempurna adalah meyakini secara adat. Tak pajubu ron adat tro pada hakikatnya ketika Allah Taala geus bitro maka tro dan ketika Allah Taala hana bitro maka hana tro. Wajar mantap kau tak kaluan urung pijut trempeng heboh dengan bejubuh nampak lagi. Oh tak urung raya badan perut bendrong belakang bukan angkat kau. Itulah karena pada hakikatnya yang memberi tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara adat. Kayak kerja secara adat dapat hasil, dapat jodoh secara adat roh, kajian ia secara adat boleh
pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyan al-mu'minun naji, urang mukmin yang sempurna. Maka malamnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah taala hana ngampun dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah taala ngampun dosa-dosa yang lain liman yasha bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Maka si berangkasa yang mengerjakan syirik, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Ya, nak syirik. Bak taduk tu buat syirik itu. Bak dapat jumbu syirik itu. Bak tajam iya syirik. Bahkan karena pemahaman kita yang salah. Karena etiket kita dalam memahami akidah, dalam memahami tauhid yang tidak benar. Hati-hati. Berijai dan istighfar bang malamnya oleh kedai kadang-kadang untuk dawai balik datuk ilmu. Jawab orang sabar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang ladung nanti bong sabah lagi biasa. Bong sabah luar biasa 18 meter panjang di man. Berarti belum? Astaghfirullahaladzim. Yang ladung bong sabah habis biulen rawai. Tetapi apabila ada benih syirik di dalam hatinya, seberapa banyak pun dia beristighfar kepada Allah, selama dia belum bertobat kepada Allah, selama dia belum mengucap dua kalimat syahadat, maka ketika itu tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka. Mandung-mandung budaya adalah urung-urung yang pernah lahir daripada proses rahim mak. Nah yang lahir baru mau yo. Hanya. Ada lagi ilmu, ada lagi ilmu. Budaya nak urung si. Na urung si agam dan na urung si ina. Sebagai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 20. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Secara adat, sebab gedenya lahir dulunya, gedenya na ayah tu, gedenya nama tu. Sidro sapo hana yang dua ro. Tegedi yang gedenya, tegedi mak gedenya kan yang gedenya. Tegedi mak gedenya na lako 18 boh, tetap anak sapo ya kan daripada 18 boh yahnya lahir anak sapo tu. Maka setiap gedenya na ayah nama mereka adalah surganya gedenya. Ketika ridhanya urunci kepada gedenya, maka gedenya akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi ketika urunci gedenya hana ridha kepada gedenya, hana sayang kepada gedenya, benci kepada gedenya, maka didapatkan gedenya urung-urung yang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Kalaupun kita bahagia di dunia adalah istirahat. Genek bi, genek cok pulang ke bawah saat, genek intot dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil walidaini ihsan. Dengan kedua orang tua berlaku baiklah. Baik lagi tengok dengan urunci, tak pegah apa aja kita kayak urunci itu. Baik lagi tengok dengan urunci itu, tak mengiang je kita kayak urunci itu. Baik lagi tengok dengan urunci itu,
Hana muda jaga mo beo pi. Tamu tu ke barang gala hana muda pi sakit ate orang tamu tu ada pun hana tengah tapi. Ketika orang si gedanya na rasa sakit hati kepada anak, kepada munya orang si gedanya na rasa hana senang kepada anak, maka ditakutkan gedanya adalah tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Itu yang ditakutkan. Pulang kadang-kadang mak gedanya hana kaban lagi mak gop muhi gedeh mak baje mahai ke pakai nata halu budak kamping lo na mengoi tari itanya gara-gara mak tu anak saban dengan mak gop kadang-kadang hai tak rumah tu kadang-kadang walaupun hana tak anggap hana tak kendro dengan maklum tetapi dalam hati kecil dia merasa malai ada dengan mak dalam hati kecil merasa kuanyan mak itu ke mak lain tergores dalam hati kita yang bahawa hana tenang kepada orang cinta tergores dalam hati kita yang bahawa hana merasa bahagia dengan yang ketentuan Allah kebinyan mak kebinyan ayah alilanya jika ni ayah pun orang dalam kepeng 5 ribu 2 ribu ni ju musapur tak. Maka ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, berharap bahwa malam ini Allah akan mengampuninya anak. Anak diampuni Allah Ta'ala. Jadi urung-urung yang durhaka anak diampuni. Berbahagialah bagi saudara-saudara. Berbahagialah bagi santri-santri sekalian yang mendengar ilmu. Yang mendengar ayah di rumah. Ketika terlanjur mengucap ucapan yang dapat menyakitkan hati mereka. Ketika terlanjur melakukan perbuatan tersebut itu sakit hati ayah adapun sakit hati mak. Tinggal tahu untuk talak maaf ba ayah, talak maaf ba mak. Mama menyayang model ke mak. Kan? Mak yang model ke mak. Ibu yang model ke ibu. Tante nah. Nyokap bokap nah. Si bos nah. Nah. Rumah lagi ampun Pak, lagi ampun Pak ayah. Ayah nyo malam ni ucapkan ayah pakai dengan hawa bungkuk dia malam ni ucapkan kan hawi di mana biasa kan ayah kan mak kubina dosa long yang kalung kubur kulikut mak kubina dosa long yang kalung kubur kulikut ayah. Apabila andai kata ucapan yang lu ucapnya dapat menyakiti hati drone, mak. Andai kata ucapan yang lu ucapnya dapat menyakiti hati drone, ayah. Kadang-kadang mak, kadang-kadang ayah, lu tuntut pak drone lebih daripada kemampuan yang Nabi gelung. Lu lagi mak, ayah. Lu lagi mak. Baik sampai malamnya urang lain ka bahagia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Long sira anu yang durhaka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu yang lain andai kalian barmo pulang mereka bahagia diampuni dosa oleh Allah. Tetapi long nyo sira kong hanaruk dalam golongan yang Allah ampuni. Nuku ada shalom nukum ada shalom ayah lagi ampun Pak ayah. InsyaAllah hukum ada bandit ayah hukum ada mafia kat mak hukum model mak dia model pakai telur daku ranti dengin tu hukum aja ni dengan lagi hukum biar sampai mereka pulang Allah Ta'ala long malamnya
Lu anu yang durhaka, anu yang hana gepampun ya Allah. Ketika lu hana gepampun ya Allah pak malam nisfu Sya'bannya, maka didapurkan lunyo ketika lu wa Allah lu Allah telah tidur daripada atau neraka mana sayang kelung mah. Tidur dalam surga dengan ayah, tidur dalam surga dengan adik, lung lang neraka. Anak sayang nama mak, anak sayang nama ya. Lagi ampun. Mendengar kesempatan. Ketika ursi kedua kahanani kata gua Allah Subhanahu wa taala menyonaruh oleh kedanya ketika wadanya durhaka kepada ursi itu. Handa temung lagi ampun ba ursi kedua Allah Subhanahu wa taala. Handa temung lagi maaf ba ayah ngan mak aku Allah Subhanahu wa taala. Cara taubatnya adalah perbanyak meminta maaf kepada mereka. Bulu lagi ampun kepada ursi. Hana memada juga kemayang tiga. Sabi-sabi lagi ampun. Lagi ampun. Yang pertama. Yang kedua cara berbakti tidro anu yang kahana lima. Cara berbakti tidro anu yang hanali ayah adalah dengan melakukan kebaikan. Lagi katanya baik dah buat maksiat. Lagi dia yang tak berbuat mungkar. Putra yang kagak perintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak berbuat. Putra yang dilarang oleh Allah taala yang tak berbuat. Begitulah cara berbaktinya seorang anak yang ketika itu ayah anali dan mak anali. Tapi punya ayah gede yang kagak Allah Subhanahu wa taala, mak gede yang kagak kepada Allah Subhanahu wa taala, gede yang kebandik. Gede aja ke mafia. Maka ketika itu gede menyokong anu yang berbakti kepada ursi. Anu yang tidak berbakti kepada ursi, dia melempau akan ke surga oleh Allah Taala. Hamdu di surga. Yang kedua, yang ketiga yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban adalah al-munafiq. Orang munafik. Kafir dinde dikebebu ilikut be. Yang kafir dindenya orang munafik. Ketika di depan Rasulullah mereka mengatakan amanu ya Rasulullah. Kami beriman ya Rasulullah. Ilikut Rasulullah tukang puh kari, tukang puh karen ke Rasulullah. Tukang rom unta ke Rasulullah. Tukang relah masjid. Tetapi ketika di depan Rasulullah, ketika ditanyakan hal antum amanu ya Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, dikut Rasulullah bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik na lebo. Menyana tandanya mbak gedanyo. Dayakini dari bahwa gedanyo kan orang yang berpampun ya Allah Subhanahu wa taala bak malamnya. Taubat bagak-bagak. Dan lebo. Idza haddasa kadzaba. Akai berapa? Tulis. Atai berapa? Bohong. Atai berapa? Dusta. Nyo naga buah mendang dengan semayang hanale tungku. Allahu akbar menani cukai ngomong ni. Orang munafik. Nyameli mayang-mayang dengan semayang berjet tengku. Ban hanale tunggu dari tak ke idang itu belum batang ikut dengar semua. Yang bangkan model. Idza haddasa kadzaba.
Apabila berbicara maka dia akan berdusta. Oh tak uhi bereh-bereh pada yana bereh. Oh tak bangu yang bu pada hai kakon. Iku oh tak pegahnya ini kot kakon. Itu tanda yang pertama orang munafik. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji maka dia akan mengingkarinya. Raja bohong, tukang kuno, menyebab pokok, macam pegahadro dalam cukup bere, dan pegahadro dalam cukup bak pegahaba, butang. Padahal konteksnya pegah lagi bubut lagi haba. Pegah lagi bubut lagi haba. Bek gara-gara yo hanai mengon kali gedanyo. Janji mude pegah mude. Iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji maka dia akan berbohong. Yang kelih danda urang munafik adalah wa iza tumina khana. Ketika dia dipercaya, maka dia akan berkhianat bagai pagar makan tanaman. Oh, damita jenerok dagang pagua yang tujuan ngabe damong kami. Oh, tak pegat pagua cukup lagak-lagak yang tujuan be irat lilumo. Ternyata bak tengah malam pagua aja tu kami. Pagu aja kelumo. Pagar makan tanaman. Berkhianat. Oh tapi salah satu kepercayaannya urun yang kalayak ada imum. Kadang-kadang berbiasa. Oh tapi kepercayaannya itu kalau percaya kalayak meno. Ya ini pun meno. Berkhianat. Itu adalah tanda orang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun 'alimun bima kanu yakzibun." Di dalam hati mereka orang-orang yang munafik adalah penyakit. Dalam hati orang munafiknya adalah penyakit. Nyam punya tengok dah pegang kepada orang munafik. Roh dalam mudanya bit busawado punya pengah engkau naik yang baiknya. Biasa berubah engkau dia kata pengah mudanya itu jo. Pegang. Yang engkau naik. Jadi kepegangan Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka adalah penyakit. Lalu ditambah Allah Ta'ala penyakitnya. Menyo sakit badan jut aja orang sakit. Menyo sakit badan jut dah berobat. Menyo sakit badan gedenya hana dan tegak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah semayang kadang, hai dadu dah berbaring. Hai dah berbaring dah terlentang, terserah Allah. Bihaisu amkana kiban yang mungkin dan maya. Tetapi punya penyakit yang berada dalam hati, fi qulubihim, tidak ada satu amalan pun diterima oleh Allah. Semayang yang dia semayang hana diterima oleh Allah. Sedekah yang dia sedekah hana diterima oleh Allah. Berapapun banyak amalan ibadah yang dia lakukan monyo di dalam hati dia penyakit, ang diterima oleh Allah. Tetapi punya fisik sakit, mau tahu hiurnya jika lagi kampurnya, ada kehana penyakit maka mata diterima ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang munafik. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendirikan salat, tetapi mereka ingkari, tidak mau mendirikan salat. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa, tetapi ketika hanya dapat siap untuk melaksanakan puasa. Ketika lebih amanah harta, ketika harta yang nabah, ketika hanya dapat pakai pada jalan yang Allah ridai. Itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang Allah beri kepercayaan kepada orang tersebut, Allah titipkan kesehatan kepada orang tersebut, Allah titipkan pikiran sehat kepada orang tersebut, tetapi kesehatan yang nambah orang tidak beribadah kepada Allah. Lebih akai sehat, akai perlu irusak akai. Padahal dengan akainya dia dah tulis Allah Subhanahu wa taala. Dengan akainya dia dah tulis unci itu yang kau belahir kita. Dengan akainya dia dah tulis yang dia tanggung, yang sama saat kita dikumpulkan dalam surga bersama mereka. God yang non dia tukang main di dalam neraka. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Bagaimana azabnya? Bima kanu yakzibun. Dengan apa mereka berdusta, disebabkan mereka berdusta. Maka malamnya malam nisfu Sya'ban, para munafik, ulung-ulung yang hana di depan roy pangai kemudian haitim yang murno. Orang-orang yang kagumi kepercayaan ya Allah Subhanahu wa taala untuk berkumeh syariat kepada budaya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syariatnya dia kubah dia karena hawa nafsu tu. Syariatnya dia kubah karena dia nyohan kaya dia tu. Tinggal gekun dia urungkeun. Menyebut dapat timang haba kitab muboh tu backup hendak temung rata. Nyandi dia agama. Menyerta putimang haba kita bohdir tu backup hendak dengan rata. Makna jipu ya dengan keputimang syariat, dengan keputimang haba kita, dengan keputimang putra yang Allah ciptakan, yang Allah suratkan dalam Al-Quran. Takut dua tu, takut kasihan tu, takut anak sehat tu. Jadi ya walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Azab Allah disiapkan yang sangat pedih bagi mereka yang berdusta. Yang terakhir adalah zina. Mukaddimah zina pacaran. Muyo dalam kitab penawar bagi hati kepegang zina. Setiap anggota budaya berzina, anggota budaya. Zina mata berzina, tangan berzina, mulut berzina, mandu-mandu berzina. Putra berzina yang terbuka dalam kitab penawar bagi hati tersebut. Ketika seseorang tidak mempergunakan apa yang Allah berikan pada tempat yang Allah ridhai. Gubi ane matanya kan dipergunakan pada tempat Allah ridhai. Gubi jaro yang nabah gedanya kan dipergunakan pada tempat Allah ridhai. Gubi kaki kepada gedanya aki hana dipergunakan pada tempat yang Allah ridhai. Gubi kekuasaan di gedanya dengan kekuasaan yang gedanya dapat zalim. Tak bantu kezaliman. Le katanya adalah anggota-anggota yang lebih katanya berbuat maksiat kepada Allah, maka ketika itu dia adalah berzina. Jadi setiap anggota katanya jangan sampai berzina. Andai kata roh yang laginya di dalam gepegah bahwa tidak diterima istighfarnya, sangat-sangat legowo katanya.
Kata istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata gedenyo mata gedenyo mandeng. Tak pergunakan bak tempat yang hana ridha Allah. Lidah gedenyo mandeng tak pergunakan pada tempat yang hana ridha Allah. Bahkan dari ujung sampai ujung kaki yang nabah gedenyo mandeng tak pakai bak tempat yang Allah tidak ridha. Maka ditakutkan bahwa kita tidak diterima taubat oleh Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan buruk. Jangankan melakukan zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati. Mukaddimahnya yang bak malamnya pintu langit tehak keampunan Allah Ta'ala guru tinggal dacok hana dacok legdanyo, maka sangat-sangat tak rugo legdanyo apabila malamnya tabah bote malamnya ikut kabeh kepampun di Allah Ta'ala gara-gara istighfar, malamnya ikut kabeh kepampun di Allah Ta'ala gara-gara bertasbih, malamnya kabeh kepampun oleh Allah Ta'ala gara-gara jihad fisabilillah. Tajak apa tak pernah ilmu agama adalah jihad fisabilillah. Ikut kalau kepampun oleh Allah Ta'ala tinggal kita nyawa sidra kontuk yang hana kepampun, maka sungguh-sungguh sangat rubot. Dumno jai lang balik tu. Ikut kali hijuk kan jajan 5,000 sapo, 7,000 sapo, 20,000 sapo, tu kalau nyawa kabeh peng. Hana berbuat sapu lagi dan cukup dan harga tu. Karena udip gedanya hana ada kerjaan bahwa ebna gedanya udipnya hana ada kerjaan. Detiknya ketika pintu ampunan kagak buka oleh Allah Ta'ala, tetapi lagi gedanya hana adalah ke ampun ke Allah Ta'ala. Gedanya mandang lalu dengan buat-buat maksiat, lalu dalam syirik, lalu dalam durhaka, lalu dalam munafik, lalu dalam zina dan put-put yang ingkar lain. Padahal Allah Ta'ala akan buka pintu taubat kedanya, akan buka pintu pengampunan bagi kedanya, maka dia kedanya sangat-sangat berkau. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Gedanya menyo memandumnya ada tiga tak tapi peh dada tepu tepu bahwa na batah udip gedanya menyo. Kadang-kadang ulung gerimuh terkagum Allah Ta'ala. Kadang tetangga kadang-kadang na yang kagum Allah Ta'ala. Kadang ulung kampung tu na yang kagum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Putra yang tak peh dada tak teman hari. Putra yang tak angkuh tak teman hari. Putra yang tak bangga tak teman hari. Putra yang ketiga tak dalil hidupnya hari, sehingga dua dah tuntut ilmu, sehingga dua dah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Katuk batas terakhir. Gedenya akan tahu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hana cepat ya Allah Ta'ala membiuk tempoh. Dan hana berlambat oleh Allah Ta'ala membiuk tempoh. Pat manteng bak wadenyan. Tinggal buat bak wadenyan. Janji pulang kado. Bertanya terbujur ke kaku. Berbahagialah ketika kita pulang dari Allah Ta'ala dengan abud God. Maka ketika tahu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi celakalah kali kedanya. Tahu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tak buat-buat buruk. Semayang mentang tinggal musuh-musuh go. Puasa mentang tinggal musuh-musuh uro. Ibadah yang lain mentang tinggal. Ngon mak mentang raya-raya tu. Ngon ayah mentang raya-raya anu mata. Gelau ketemu lagi ampun bak mak tu. Gelau ketemu lagi ampun bak ayah tu. Gelau ketemu taubat daripada dosa-dosa yang tak pupuk yang cukup jai. Dia merujuk pulang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Karena kepegang bahawa mati kedanya wakiban mudi kedanya.
Putra yang biasa tak bubut gedanya orang udip, lagi yang kurungnya akan mati. Menyegedanya sampai dalam taat, insya Allah mati gedanya dalam taat dan gedanya husnul khatimah bertemu dalam surganya Allah. Menyegedanya bandit, gedanya berlaku maksiat, gedanya berlaku membina bangku buruk, maka dilakukan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan tinggal tak buat buruk-buruknya. Na'udzubillah gedanya atau neraka. Maka oleh kerana demikian, malamnya malam nisfu Sya'ban, marilah beristighfar kepada Allah untuk untuk betak lalu pulain. Walaupun jauh kadang-kadang tak pulain mata, tak kalian pulain hati kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Tak ingat, tak kenang, pintu yang kau likut dukna jasa yang kada bubut lagi danya. Dukna le ulung yang kada pungut. Dukna le ulung yang kad genang galim gara-gara katanya. Dukna le ulung yang kad celaka gara-gara katanya. Ya laki ampun pak ulung tersebut. Laki ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia katanya Allah telah sidro daripada ulung yang diterima taubat oleh Allah taala dan salah sidro ulung yang siap apabila telah datang bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa ikhlasu mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa ahli kerabat kami, dosa para tetangga-tetangga kami, dosa seluruh kaum muslimin dan yang beriman kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pengampunan bagi kami. Jangan sampai berlalunya nisfu Sya'ban tetapi kami masih berlumuran dengan dosa. Jangan sampai ketika berlalu nisfu Sya'ban tetapi kami masih dalam keadaan tidak Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata hati kami keras untuk meminta ampun kepadamu, andai kata hati kami keras untuk meninggalkan maksiat yang kami lakukan setiap hari, ya Allah, dengan berkat nisfu Sya'ban ini lembutkanlah hati kami ya Allah. Curahkanlah ilham dalam hati kami dan insafkan diri kami untuk senantiasa bertobat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.